Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, dan aku ucapin terima kasih banyak karena sudah klik video ini. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang splinting gigi lagi, karena di video aku yang sebelumnya itu banyak banget pertanyaan tentang splinting gigi. Kalian excited banget buat dengerin tentang splinting gigi, dan mungkin banyak juga yang penasaran dan punya pengalaman yang sama kayak aku. Nah, di sini aku mau jelasin gimana dari aku sendiri, pengalaman aku sendiri, gimana cara aku ngerawatnya, terus gimana sakit apa enggaknya. Nah, sekarang akan aku bahas di video kali ini. Oke, jadi sebelum gigi aku di-splint itu memang rasanya tuh kayak linu gitu, sakit. Karena apa? Karena gigi aku mengalami benturan yang sangat keras. Waktu itu kan kecelakaan yang membentur gigi aku bagian atas sampai harus keturun gitu 2 mm. Nah, jadi sebelum di-splint itu memang sakit, kayak nyut-nyut, kayak linu gitu. Dia kayak ketarik kayak gimana gitu ya, giginya namanya juga goyang gitu. Terus setelah dipasangin splint, setelah pasca splint, alhamdulillah giginya enakan, nggak sakit-sakit lagi. Karena juga dokter otomatis kan waktu setelah perawatan dikasih obat anti nyeri gitu. Nah gitu, jadi setelah di-splint udah nggak sakit lagi. Terus juga gimana cara ngerawat gigi kita pasca splint, otomatis kan perawatannya agak beda dengan gigi kita yang biasa yang nggak ada masalah gitu kan. Karena kalau kita salah dalam merawatnya, bisa-bisa gigi kita copot gitu kan. Nah, jadi yang pertama banget itu karena gigi aku goyang parah, terus juga luka, jadi dipasangin kayak apa sih namanya, gingivectomy gitu. Dan itu aku nggak boleh gosok gigi dulu selama boleh gosok gigi bagian dalam yang nggak goyang gitu, bagian luar nggak digosok dulu karena dia pakai apa sih, pakai gingivectomy itu tadi, kayak supaya gusinya cepet sembuh gitu, nggak lengket atas bawah. Jadi untuk sementara, dan memang kita ketika gosok gigi belum tentu bersih bener gitu kan, jadi kita perlu pakai obat kumur. Nah, obat kumur yang direkomendasiin sama dokter itu warnanya merah. Kemarin tuh namanya obat kumur Minosip apa sih, nggak ada di sini obat kumurnya karena udah habis. Nah, udah nggak pakai itu lagi, aku kembali ke obat kumur aku yang biasa aku pakai aja sekarang. Nah, jadi kayak gitu. Pokoknya obat kumurnya itu warnanya merah, namanya Minosep, rasanya harganya sekitar 50 ribuan. Nah, jadi setelah kita gosok gigi, karena gigi depan yang goyang ini belum bisa aku gosok, aku pakai obat kumur itu. Yang pertama seperti itu. Terus aku juga konsultasi sama dokter. Kata dokter nggak boleh kena benda-benda yang keras, seperti nggak boleh ini nih, antara gigi atas sama gigi bawah jangan sampai kena gitu. Karena kalau kena, dia akan kemungkinan akan bertambah goyang gitu. Nah, setelahnya ini kan kayak gigi kita yang di depan ini kan, gigi aku yang depan ini kan goyang banget, dan terus nggak boleh kena benda keras dan segala macam. Jadi harus lebih hati-hati. Jadi makan itu yang lunak-lunak dulu untuk sementara gitu, biar nggak kena, giginya nggak berbenturan atas dan bawah gitu. Kebetulan rahang atas aku dan rahang bawah aku memang agak jauh gitu, jadi nggak kena gitu. Terus juga kalau kalian punya kebiasaan tidur yang menggertakkan gigi gitu, kalian konsultasiin lah sama dokternya. Mungkin gara-gara itu gigi kalian goyang, dan kalau goyang terus-terusan dibiarin gitu, bisa-bisa copot gigi kalian. Jadi kalian wajib banget buat konsultasi ke dokter gitu, karena dokter tahu apa yang harus kalian lakuin gitu. Terus juga ada yang tanya, splint gigi kakak jenisnya apa gitu. Jenisnya itu kayak, sebentar, ada aku ini ya. Ini karena kemarin lepas, terus aku kontrol ke dokter, kata dokternya nggak apa-apa, nggak usah pakai lagi karena giginya udah kuat, lebih kuat gitu ya. Nah, mana ya? Kemarin ada di sini, aku simpan kawatnya, aku mau perlihat.
Terus juga ada yang tanya, Kak, jenis splinting gigi kakak apa? Jenis splinting gigi kakak yang kakak pasang itu adalah jenis sementara, itu berupa kayak kawat gitu yang diikat ke gigi-gigi yang kokoh. Jadi gigi yang koyang itu diikat ke gigi yang kokoh biar dia nggak goyang, biar dia bisa menetap gitu, nggak geol-geol goyang-goyang gitu ya kan. Terus ada juga yang tanya, Kak, boleh nggak splinting giginya diganti? Nah, itu tergantung sama dokter kalian sendiri. Dokter kan lebih tahu nih jenis splinting apa yang cocok sama kalian. Jadi kalau diganti, kakak nggak ngerti juga. Mungkin yang semi permanen ketika giginya sudah mulai kuat mungkin bisa diganti sama yang sementara gitu ya kan. Kalau yang permanen mungkin dia bakalan tetap dipasangin di gigi kalian gitu. Terus ada juga yang nanya, Kak, selama pandemi kayak gini apakah ada dokter gigi yang buka praktek? Iya, ada beberapa dokter yang masih buka dan ada beberapa dokter juga yang nggak buka prakteknya. Jadi kalian sebelum ke dokter gigi kalian carilah di Google. Itu kan di Google itu ada kan biasanya praktek dokter nih, kalian lihat buka apa enggak. Di sana kan ada tulisannya biasanya buka tutup gitu kan. Terus juga ada nomor teleponnya. Kalau kalian nggak percaya sama buka tutupnya di sana, kalian bisa telepon, kan biasanya disertain sama nomor telepon kan di lokasi gitu. Dan kalian bisa telepon dulu ke dokternya, dokter ini buka apa enggak. Tapi biasanya kalau tulisannya buka memang buka sih, buka dari jam berapa sampai jam berapa kayak gitu, biasanya ada kayak gitunya. Iya, terus kalian telepon dulu. Nanti kalian sudah datang ke sana ternyata nggak buka, kan kalian juga yang rugi waktu dan capek juga ya kan. Terus juga ada yang nanya, Kak, bagusan mana, dokter di rumah sakit apa dokter praktek aja? Bagusan pasang di mana? Kayaknya di rumah sakit atau di praktek sama aja kalau menurut aku, karena sama-sama dokter gigi kan yang ngerjain gitu. Tapi aku juga nggak tahu juga sih, nggak membedakan karena aku pasangnya di dokter praktek. Jadi aku nggak tahu kalau pasang di rumah sakit yang seperti apa, tapi kayaknya sama aja bagusnya, sama-sama bagus. Yang di rumah sakit sama di dokter praktek ya sama aja, itu juga dokternya. Nggak tahu lebih bagus yang mana apa enggak. Karena kemarin ada juga temennya temanku gitu, dia kayak kena gelas gitu, katanya kebentur gelas, langsung giginya gitu tabrakan gitu, langsung biru gitu ya, bengkak. Dan dia pasang di rumah sakit dan bagus juga, sama bagus juga. Jadi nggak ada bedanya kalau menurut aku. Terus juga ada yang nanya apa ya kemarin pertanyaannya, Kak, kok aku mahal gitu pasang splinting giginya? Aku nggak tahu kalau masalah harga, tapi yang pasti gigi aku di splint kemarin harganya 100.000 satu gigi. Dan mungkin itu karena splint aku sementara kali ya, jadi lebih murah gitu. Atau karena memang beberapa dokter berbeda gitu tarifnya, atau nggak tahu juga. Mungkin karena itu tadi, karena aku pasangnya yang sementara gitu kan, mungkin gara-gara itu jadi lebih murah gitu. Jadi nggak tahu juga masalah harga, mungkin tiap daerah juga berbeda gitu tarifnya ya kan. Nah mungkin itu aja seputar pertanyaan. Kalian mau tanya-tanya tentang splinting gigi, silahkan ditulis di kolom komentar pertanyaannya apa. Untuk merawat gigiku sendiri ya kayak gitu tadi, selama di splint yang pertama aku nggak boleh kena makan makanan yang keras. Sampai sekarang pun aku masih agak ragu buat makan makanan yang keras, karena sayang juga kalau gigi aku goyang kembali gitu ya kan. Jadi aku tahan-tahan dulu, kayak makan jagung yang itu enggak dulu gitu. Jadi kalau makan jagung itu pakai pisau. Jadi kalau kalian semua ya disayangin lah gigi kalian gitu ya kan. Jangan gara-gara udah dipasangin splint terus kalian makan makanan yang keras-keras dimakanin, nanti gigi kalian malah makin goyang gitu. Darinya yang semi permanen, dari yang sementara splintnya tiba-tiba ya dirubah sama yang permanen karena gigi kalian gak kalian rawat gitu. Jadi kalian harus merawat gigi kalian dengan baik gitu. Nah jadi tadi pembahasan aku tentang splinting gigi lagi. Jadi buat kalian semua yang masih penasaran, silahkan tulis di kolom komentar. Yang punya pengalaman yang sama silahkan tulis juga di kolom komentar, biar bisa saling menguatkan gitu, biar bisa saling berbagi. Oke, assalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.